Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita belajar di kelas 3 di buku tema 4. Ini subtema 1 untuk pembelajaran 5, yaitu di halaman 32. Materi kita hari ini yaitu rumah tempat berlindung. Nah, jadi setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Bahaya itu banyak macamnya. Salah satunya yang pertama ini kakak sebutkan, bahaya dari binatang buas. Dan binatang berbisa ini. Berbisa. Jadi binatang yang bisa. Contoh binatang buas ini berbisa. Nah, contoh binatang buas itu seperti harimau, kemudian buaya, kemudian ya singa, pamak. Nah, kalau yang binatang berbisa itu contoh kalajengking. Nah, kalajengking. Kemudian kalajengking, lipan. Nah, itu juga. Kemudian ular kobra. Nah, itu termasuk hewan yang berbisa. Kemudian laba-laba. Nah, itu juga hewan yang berbisa. Kemudian lebah itu mempunyai hewan berbisa juga. Nah, itu salah satu melindungi diri dari bahaya binatang buas atau binatang berbisa. Nah, kemudian setiap orang juga wajib melindungi yang pertama tadi, yang keduanya ini dari tindak kejahatan manusia. Contoh misalnya perampokan, pencurian, kemudian pembunuhan, pemerkosaan. Nah, itu salah satu setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya-bahaya yang tersebut tadi. Nah, salah satu tempat berlindung itu adalah tempat tinggal. Nah, jadi setiap orang berhak mendapat tempat tinggal. Ingat, setiap orang berhak mendapat tempat tinggal. Nah, ini berarti kalau ia ingin mendapatkan tempat tinggal, dia harus berusaha, wajib berusaha bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, dari uang itulah untuk dia membuat tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu biasanya sering disebut dengan rumah. Nah, rumah itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Setiap daerah itu rumah itu bentuknya berbeda-beda dan namanya juga berbeda-beda. Nah, contoh misalnya di daerah Sumatera Barat itu rumah adatnya sering disebut, atau rumah di daerah situ tuh disebut dengan rumah gadang. Nah, jadi bangunannya berbeda dengan di daerah Banten. Nah, kalau di Banten itu dia rumahnya sering disebut dengan Baduy. Nah, itu rumahnya. Sedangkan di Jawa Tengah itu Joglo. Kemudian di Kalimantan Barat itu disebut juga dengan Panjang. Nah, di Papua disebut juga dengan Honai. Itu nama rumah-rumah daerah atau rumah setiap suatu daerah. Jadi bentuknya pun berbeda-beda.
kita lanjut lagi. Nah, jadi walaupun bentuk rumah tuh berbeda-beda, nah tapi manfaatnya itu sama, yaitu manfaatnya untuk melindungi orang dari bahaya. Rumah ini merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Nah, jadi bukan hanya sekedar tempat berlindung dari bahaya, jadi rumah itu juga tujuannya tempat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga. Nah, jadi itu dia, selain dari melindungi diri dari bahaya, manfaat rumah atau tujuan membuat rumah itu. Nah, selain itu apa lagi? Nah, selain itu ya untuk menyimpan barang. Nah, yang jelas untuk menyimpan barang-barang kalian yang berharga itu bisa kalian simpan di rumah. Nah, kemudian selain itu untuk apa lagi kira-kira? Nah, untuk melindungi diri dari kehujanan. Nah, jadi kalau hujan, nah rumah itu fungsinya untuk melindungi kalian dari hujan. Kemudian juga berguna untuk melindungi diri dari panas. Oke. Nah, di dalam rumah itu biasanya ada ruangan-ruangan masing-masing itu. Nah, contoh misalnya ada yang namanya ruang tidur, kemudian ruang atau mandi atau kamar mandi, ruang makan, kemudian ada yang namanya dapur. Nah, dapur, selain itu ada namanya juga teras. Nah, jadi setiap rumah itu banyak ruangannya, jadi tergantung orang yang ingin buat. Kadang ada juga di rumah itu dibuat juga ruang untuk sholat. Nah, jadi setiap ruangan itu dia punya fungsinya masing-masing. Contoh kalau kamar tidur ini otomatis tempat untuk kita tidur atau beristirahat. Kemudian kalau kamar mandi ini jelas untuk kita mandi atau membuang air besar atau air kecil. Kemudian ruang makan ini jelas untuk kita makan. Sedangkan dapur, nah itu tempat untuk masak makanan. Kemudian kalau ruang tamu ya ruang untuk saat tamu-tamu datang. Nah, disitulah tempat untuk tamu duduk. Oke, itu dia. Kemudian kita lanjut lagi. Ini dia, oke. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Kemudian ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Nah, jadi ibu menasihati mereka agar bersyukur rumah yang bocor. Malahan ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Jadi lihat, banyak orang yang tidak punya rumah. Ada orang yang tidurnya di kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi kalian bersyukurlah. Nah, dengan bersyukur itu kalian sudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa apa yang telah diberikannya kepada kalian itu suatu nikmat. Mungkin dengan kalian bersyukur, mungkin Allah akan melipat ganda memberi rezekinya. Yang rumahnya mungkin ada 3 kamar, dengan kalian bersyukur bisa aja Allah memberikan kalian 7 kamar, 8 kamar. Nah, itu dia. Jadi jangan lupa bersyukurlah kalian. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, banyak anak yang tidak memiliki rumah. Nah, banyak anak yang tetap bahagia meskipun rumahnya banjir. Jadi kalau pun banjir, tetap dia bahagia anak-anak itu. Kenapa mereka bisa bahagia walaupun rumahnya banjir? Kadang tidak punya rumah pun mereka tetap bahagia. Nah, karena mereka bersyukur. Nah, karena mereka
selalu bersyukur. Kalau orang yang bersyukur itu artinya akan senang atau tenang. Nah, dia bersyukur diberi kesehatan, walaupun tidak punya rumah tapi pun kesehatan. Kesehatan itu salah satu berharga. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian punya rumah besar, tapi kalian sering sakit-sakitan, tidak bisa makan ini, tidak bisa duduk, nah, tidak bisa menikmati apa yang punya. Nah, itu juga rumah yang besar itu, rumah yang cantik juga tidak menjamin kalian untuk bahagia atau senang. Tapi dengan kalian bersyukur inilah yang membuat kalian merasa senang dan bahagia. Nah, itu dia. Nah, kemudian perhatikan adik-adik, ini ada latihan. Amatin cek di atas tadi bacaan ini bacaan. Kalian amatin bacaan yang kakak jelaskan ini, yang judulnya rumah tempat berlindung ini. Nah, ini kalian bacakan, sudah kakak jelaskan. Nah, kemudian kalian lihat soalnya atau perintahnya. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Oke, jadi garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Kita lihat dulu, kira-kira mana kalimat yang menyatakan saran. Nah, kita cari, kita lihat kira-kira dari bacaan. Nah, jadi jawabnya adalah ini. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Nah, itulah jawabannya. Jadi untuk jawaban ini, pertanyaan ini, garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Nah, ini yang kalian garis bawahi. Jadi hanya satu di sini. Ini dia. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, jadi kalian kasih lagi lah saran selain dari saran yang bacaan tadi. Nah, apa kira-kira yang layak sarannya? Nah, umpamanya misalnya sarannya Udin dan Mutiara. Nah, Udin dan Mutiara. Nah, Udin dan Mutiara sebaiknya kalian jangan mengeluh. Jangan mengeluh rumah bocor. Nah, itu saran. Karena kalau kalian mengeluh, sama juga kalian tidak memberikan rasa syukur kalian kepada Allah. Nah, itu dia. Nah, kemudian apalagi contohnya seperti ini. Nah, Udin tulis ini Udin dan Mutiara Udin dan Mutiara seharusnya mendengar nasihat ibunya. Nah, jadi mendengar nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Nah, itu
Kemudian contoh lain lagi banyak, misalnya Udin Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati kita tenang. Nah itu, kemudian kita lanjut lagi. Nah ini juga latihan ini. Kita perhatikan, baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Nah kalimat tadi yang barusan kita itu, jelaskan maksud kalimat tersebut di depan kelas. Nah contoh seperti ini, mungkin kalian membuat kalimat saran, misalnya ada kata-katanya bersyukur. Nah maksudnya bersyukur itu apa? Jelaskan, melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh, dan gembira atas apa yang ada. Itu dia. Jadi kalian jelaskan apa yang maksud dengan bersyukur. Kalian tulis nanti di sini. Tulis di sini. Contoh misalnya ada teman kalian si Udin, kemudian si Siti, ya tulis di sini. Siti seperti apa? Umpama Siti misalnya. Nah, kalimat saran yang dibuatnya jelaskan. Contoh misalnya umpama nasihat, umpama ada kata-kata dalam kalimat sarannya itu ada kata yang namanya nasihat. Nah jelaskanlah, nasihat itu maksudnya ajaran. Nah nasihat itu ajaran atau pelajaran yang baik. Nah yang baik itu dia. Kemudian contohnya misalnya Edo, misalnya. Contohnya misalnya Edo. Nah Edo misalnya di sini kalimat sarannya ada kata susah. Nah jelaskanlah, namanya susah. Jelaskan apa itu susah. Susah itu maksudnya susah artinya tidak mempunyai apa-apa. Dia susah, atau bisa jadi sedih. Nah, bisa juga disebutkan seperti itu. Jelaskan susah itu artinya lagi sedih hati, susah hati, atau kadang ada tergantung kalimatnya. Dia hidup susah, nah itu beda artinya lagi. Susahnya sudah berbeda arti. Ingat, jadi dalam bentuk kalimatnya itu kita perhatikan kata itu. Setelah kita masukin kalimat itu dia akan berbeda arti. Nah, jadi untuk latihan itu kita lanjut lagi sekarang. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Tadi sudah kakak jelasin bahaya-bahaya apa saja tadi. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Nah, apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal untuk merawatnya. Jadi ini perhatikan contoh teman kalian ini. Umpama ini Siti. Nah, coba kalian lihat, dia kan punya rumah. Jadi dengan cara apa merawatnya? Ya otomatis membersihkan rumah seperti menyapu lantai, kemudian kaca-kaca yang kotor itu dibersihkan. Nah, kalau cat rumahnya misalnya pudar ya dicat. Nah itu salah satu
cara merawat rumah. Jadi banyak cara. Kemudian cara merawat rumah itu tidak boleh maksud kakak tidak boleh misalnya membuka pintu itu terlalu kuat. Nah itu berbahaya juga, bisa rusak. Nah itu, jadi cukup membukanya dengan pelan-pelan. Oke, kita lanjut lagi. Nah di sini perhatikan kakak. Amati kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Jadi kalian dituntut untuk menentukan apakah ini termasuk kewajiban atau hak di rumah. Nah ini ada berapa kalimatnya, contoh. Nah jadi kalimat-kalimat ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini kalian tentukan apakah ini termasuk hak atau termasuk kewajiban. Sampai berapa ini? Coba kita lihat dulu. 1, 2, 3. Nah ini sampai 10. Nah jadi ini tinggal kita tentukan aja apakah nomor 1 ini termasuk kewajiban atau termasuk hak di rumah. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ini bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah ini kira-kira termasuk hak atau kewajiban? Bersyukur. Nah kalau bersyukur itu berarti dia jatuhnya ini kewajiban. Nah kemudian nomor 2, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah nomor 2 ini adalah hak. Nomor 3, bicara lembut dan sopan. Ini termasuk kewajiban. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 4, membantu merapikan dan menata rumah. Ini termasuk kewajiban. Nomor 5, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Ini termasuk nomor 5 ini adalah hak. Nomor 6, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Nah, ini termasuk kewajiban. Kemudian nomor 7 ini termasuk diperlakukan dengan lembut dan sopan. Itu hak. Nomor 8, saling menolong dan memaafkan. Ini kewajiban. Nah nomor 5, mendapat tempat tinggal. Itu hak. Nomor 10, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ini kewajiban. Oke, itu dia. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih. Nah, apakah kalian, nah di sini perhatikan, apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Nah ini jawab aja. Jadi apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Iya. Jadi kan banyak tadi, bisa aja kalian tulis seperti ini. Memberi salam saat masuk dan keluar rumah misalnya. Ini kewajiban, contoh kewajiban misalnya memberi salam. Itu kewajiban di rumah kalian.
selain yang kakak sebutkan, memberi salam di saat masuk rumah, misalnya di saat masuk rumah. Nah itu dia. Jadi setiap kalian tuh, orang tua kalian menerapkan peraturan di rumah, kewajiban dan hak itu mungkin agak berbeda-beda dengan teman kalian. Kemudian misalnya contoh kewajiban, minta izin dulu, minta izin kepada orang tua, kepada orang tua jika keluar rumah, kan berbeda-beda. Kemudian misalnya menjaga dan merawat rumah, nah itu dia kewajiban. Kemudian sedangkan haknya, hak contoh, hak misalnya mendapatkan ruang tidur masing-masing satu. Nah, kan ada seperti itu orang tuanya, kalian mungkin agak lebih, dibuat setiap kalian satu kamar tidur. Nah tapi kalau misalnya orang tua kalian kurang mampu, nah kadang-kadang kamar itu bisa berbagi. Kalau kalian laki-laki mungkin bisa berdua, saudara kalian satu ruangan. Nah itu contoh haknya berbeda-beda. Nah baiklah, kita lanjut lagi. Kemudian nah ini perhatikan, Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Nah, berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, jadi ada berapa kemungkinan? Nah, kemungkinan ini yang pertama ini, nah yang titik ini kemungkinan berarti ayah membeli kekurangan, ini kemungkinan ini. Kemudian Ayah Udin memiliki, nah di sini. Jadi kalian buatlah contoh, misalnya di sini 980. Nah umpama kita buat di sini 900. Nah di sini 80 kita buat. Nah, jadi ketemunya 900 sama 80 kita tambahin, ketemunya sama 980. Oke, kita jumlahin aja 900 ditambah 80. Nah ini 0, ini 8, ini 9, 80. Nah, itu dia. Kemudian nomor 2 nya misalnya umpamanya 780 sama 200. Nah ini kalau dijumlahin ketemunya seperti ini. Oke, kakak buktikan, misalnya kita buktikan dengan dijumlah susun pendek. Nah ini kita jumlahin, ini 0, ini 8, ini 9, jadi 980. Kemudian di sini umpama 600. Nah di sini 380. Itu kalau dijumlahin sama. Nomor 4 misalnya di sini 650. Nah di sini 330. Nah ketemunya sama. Nomor 5. Nah, nomor 5 nya berarti misalnya di sini 500. Nah ini
4, 80. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, buatlah cerita seperti itu. Tentukan bilangannya, buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Misalnya contoh cerita, jadi dia harus bentuk cerita. Buat 5 ceritanya. Misalnya kita buat ibu memiliki beberapa kelas. Rencana ibu ingin membeli gelas untuk dipakai di rumah. Jadi ini bentuk ceritanya. Ibu menginginkan hapus saja, menginginkan gelas yang dipakai semuanya berjumlah 20 biji. Kita buatlah kemungkinannya. Nah, jadi kemungkinan kita buat seperti ini. Nah, jadi yang pertamanya kita buat. Jadi dia mintanya 20 biji. Nah, di sini 20. Nah, ini berapa? Mau 2. Kita hapus saja lah di titiknya. Jadi biar gampang diisi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, kita cari kemungkinannya. Mungkin di sini 10, sini 10. Nah, ini kalau dijumlahin jadinya 20. Atau di sini 5, berarti ini 15. Nah, misalnya di sini 17, berarti di sini 2. Nah, misalnya di sini 19, berarti di sini 1. Di sini misalnya 14. Nah, 14 berarti di sini 6. Nah, itu dia contoh. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.